Halo semuanya. Jadi di sini kami berdua akan memperkenalkan diri. Saya Fisyat Bagisoya dari kelas 12 IPA. Saya Romo Putra Pasaribu dari kelas 12 IPA. Jadi adanya video ini itu karena kita akan mengerjakan untuk memenuhi tugas UAS kita bersama guru pembimbing kita yaitu Ibu Indi. Selamat menyaksikan. Dadah. Kira-kira kita buat video apa ya? Simak video kita berikut ini. Dadah. Adapun alat yang digunakan, tembakan lem, gunting, dan bahan yang diperlukan pastinya kabel, lampu, dan baterai, stik es krim, lem tembak, dan kain flanel. Berikut ini kalian akan melihat proses dalam pengerjaan miniatur rumah kecil kita berdua. Ternyata ini adalah hari pertama kita di mana kita membuat kerangka bagian dari rumah miniatur kita. Terlihat jelas bahwa kita sama-sama saling fokus dalam tugas kita masing-masing. Nah, kalian bisa melihat dari video tersebut bahwa kerjasama yang kita lakukan itu sangatlah kompleks, dimana tidak ada tekanan satu sama lain, dimana teman saya memberikan lem kepada stik dan saya mengaitkan stik tersebut agar menjadi bangunan, yaitu persegi panjang, agar membentuk sebuah bangunan miniatur rumah kecil kami. Kami masih melakukan kerjasama antar tim yang sangat bagus. Dan di situ juga terdapat teman saya yang ternyata yang agak sedikit terlihat. Ternyata tidak sampai situ guys. Kita itu sudah mulai merakit dan mendirikan miniatur kita guys. Bisa dilihat bukan kerjasama kita itu sangat bagus dan baik. Nah, aku juga suka heran nih, kenapa teman saya tidak duduk ya ternyata. Tapi tidak masalah sih, karena bangunan kita pun terpasang dengan sempurna. Walaupun tadi itu masih bolong, pintunya belum dipasang ya, kayak seperti FF Free Fire tanpa pintu gitu kan. Tenang aja, tapi nanti kita akan memasang pintu tersebut agar terlihat menarik dan indah rumah kita tentunya. Tidak seperti kayu-kayu kotak seperti itu yang di video tersebut. Nah, ini ternyata teman saya mau ngelem lagi guys, dan ini masih berlanjut di hari berikutnya. Nah, di hari berikutnya ini kita lanjut ngelem-ngelem untuk membangun dinding-dinding rumahnya. Di sini kita punya bagian sendiri-sendiri. Di sini saya merakit kabel, terus juga Lucy ngelem-ngelem dindingnya untuk ditempel-tempel kemudian bersama-sama. Nah, di sini kita juga ada sedikit ketawa-ketawa dikit karena tangan kita seringkali kena lem karena terlalu panas, jadi kadang meleleh sendirinya. Di sini setelah Lucy kurang lebih sudah mulai selesai untuk ngelem-ngelem di bagian rumahnya. Di sini kita melihat gimana caranya agar si lampu ini hidup. Kemudian saya di sini nyambung-nyambungkan kabel, kemudian kita sambungkan ke baterai hingga pada akhirnya nanti kita akan sambungkan di rumah dan akhirnya hidup Di rangkaian jadi dua seri. perbedaan dengan dua batu baterai atau kita gunakan satu baterai. Kalau kita gunakan satu baterai ini, dia dayanya kecil, lampunya menyala tapi dengan daya listrik yang kecil. Sedangkan kita gunakan dua batu baterai, ini menghasilkan daya yang sangat besar karena dia gabungan dari dua baterai. Nah, agar rumah kita itu tidak terlihat tanpa pintu, jadi saya di sini sedang menjahit agar rumah kita memiliki pintu. Dan karena kita kreatif, kita adalah dua manusia yang kreatif, karena kita memiliki inisiatif, kita mengecat nih rumah kita agar tidak terlihat polosan. Kita meluangkan sebuah emosi kita ke dalam rumah tersebut dan kita lukis, dan tara, jadinya seperti itu guys. Bagus bukan? Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan tentang rangkaian yang kita gunakan dalam video kita. Kita itu menggunakan rangkaian seri dan paralel pada miniatur rumah kita. Nah, kenapa kita itu memakai rangkaian seri dan paralel? Karena jika kita menggunakan kolom seri saja itu tidak bisa, maka lampu yang akan di ruangan itu tuh akan redup karena menggunakan rangkaian seri. Tapi jika kita menggunakan rangkaian paralel, nah kita bisa mencobanya. Jika kita menggunakan rangkaian paralel, kita hidupkan yang di stop yang di sini terlebih dahulu. Nah, ini itu menggunakan rangkaian paralel. Nah, namun yang di sini ada stop satu, ini yang menggunakan rangkaian seri agar semuanya bisa menyala. Nah, jika kita ingin menyalakan lampu pada bagian kamar dan bagian toilet saja, maka rangkaian seri itu bisa dimatikan. Nah, dan tidak mati semuanya, hanya salah satu bagian yang akan mati. Nah, apa sih itu rangkaian seri?
rangkaian seri ini hanya memiliki satu baris arus listrik yang rangkaian ini dipasang secara berurutan tanpa adanya percabangan. Terus jika arus listrik terputus, maka seluruh komponen listrik pun tidak akan berfungsi. Namun sedangkan paralel, rangkaian paralel ini disusun berjajar menurut berbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Nah, arus yang mengalir pada setiap cabang berbeda, sedangkan beda potensialnya sama. Terus jika salah satu komponen terputus, tidak akan mengganggu bagian lainnya. Seperti yang dicontoh ini ya teman-teman. Jadi kalau yang di sebelah sini itu terputus, maka di bagian sini itu tidak akan terganggu karena kita juga menggunakan rangkaian seri dan paralel. Tapi kalau kita menggunakan rangkaian paralel, jika salah satu di bagiannya itu putus, ayo coba Rom, kita yang bagian ini lampunya, booklamnya kamu kayak geserin itu. Nah, bisa dilihat kan jika menggunakan rangkaian paralel, kalau salah satu di antaranya putus, maka lampu yang satunya itu tidak akan berpengaruh. Namun, jika kita menggunakan rangkaian seri saja, itu akan berpengaruh pada lampu yang sebelum-sebelumnya, akan putus juga. Jadi, sekian dan terima kasih dari video penjelasan tutor dari kami berdua. Terima kasih.